Ya, selamat malam teman-teman. Malam ini kita kembali bertemu setelah 1 minggu tidak bertemu. Nah, hari ini kita akan secara spesifik tuh bahas tentang internet addiction. Nah, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang addiction yang secara umum, hari ini kita akan spesifik membahas tentang internet addiction. Apa yang dimaksud dengan internet addiction? Internet addiction itu adalah kecanduan kepada internet. Nah, internet itu kan ada banyak bentuknya. Nah, kurang lebih ada 6, ini bisa makin banyak sebenarnya, tapi yang sejauh ini sering dijumpai itu ada 6. Yang pertama itu komputer atau online game addiction gitu. Jadi bisa mainnya cuma di komputer atau biasanya kan zaman sekarang lebih banyak tuh online game ya. Nah, ternyata ada banyak sekarang yang terpapar dengan ini komputer atau online game addiction. Terus yang kedua, information overload. Apa artinya information overload? Ini adalah informasi yang sangat banyak sampai kita tuh udah nggak bisa filter yang benar tuh yang mana. Information overload juga bisa berarti kita selalu menerus pengen tahu, mencari tahu lewat internet gitu. Nah, yang ketiga, online gambling atau judi online lah istilahnya gitu. Terus online shopping. Ini zaman sekarang kan memang lebih banyak yang online shopping ya daripada offline shopping karena ada pandemi. Terus yang kelima, online porn atau online dating. Dan yang terakhir itu drakor addiction. Drakor itu kan biasanya kita akses lewat online atau kita download dan kemudian kita tonton gitu. Jadi ini kurang lebih ada 6 tipe internet addiction. Pokoknya yang berkaitan dengan internet dan membuat kita kecanduan itu termasuk kepada internet addiction. Nah, ada 2 jenis orang yang menjadi internet addiction. Yang pertama itu classic addiction, itu kurang C ya, classic addiction. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya sebelum dia terjebak dalam internet addiction, dia sudah punya addiction yang lain seperti judi, seperti minuman keras, rokok, atau drugs, atau mungkin porn. Jadi dia ingin menurunkan kadar addiction-nya dan mencari yang sepertinya lebih aman, nah dia beralih kepada internet addiction. Terus yang kedua itu brand new addiction. Jadi ini orang-orang yang benar-benar baru pertama kali memiliki addiction dan dia terpaparnya internet addiction. Jadi sebelum-sebelumnya dia nggak punya addiction yang lain. Lalu apa yang menarik atau apa yang menggoda the appeal of internet addiction? Ada 6 yang menggoda dari internet addiction. Yang pertama itu, internet addiction itu menyediakan solusi yang cepat gitu. Jadi kalau boleh dibilang dengan adanya internet, kita kan sebenarnya dimudahkan hidupnya. Dan solusi keseharian itu kita bisa dapatkan di internet gitu. Mau masak apa, tinggal searching gitu resepnya. Bahkan kalau misalnya ngerjain tugas-tugas sekolah kan paling gampang ngerjainnya lewat Google, tinggal searching apapun dapat gitu ya. Dan memang internet menyediakan solusi yang cepat gitu untuk setiap permasalahan yang kita hadapi gitu. Itu yang membuat kenapa orang tuh mudah terjebak pada internet addiction. Terus yang kedua, menyediakan ilusi menjadi seperti Tuhan gitu. Nah, di dalam dunia online kan kita bisa menutupi apa yang kita nggak suka. Di dunia online kan kita bisa seolah-olah menjadi Tuhan gitu ya, berkuasa atas diri kita, berkuasa bahkan atas relasi kita kan. Di dunia online kan kita bisa memilih kita mau temenan sama siapa, kita filter teman-teman kita. Di dunia online kan, misalnya di game kita bisa menjadi tanda kutip ya orang yang berkuasa kalau kita jago banget dan kita selalu menang terus-menerus gitu. Jadi internet addiction tuh menyediakan ilusi kita tuh menjadi seperti Tuhan atas hidup kita, menjadi seperti Tuhan atas apa yang ada di genggaman kita gitu. Nah yang ketiga, internet addiction itu memuaskan rasa penasaran gitu. Jadi ya seperti tadi aku bilang ya, dengan adanya internet kita terhubung dari mana-mana gitu ya, informasi itu banyak banget di dalam internet. Jadi semua hal yang pengen kita tahu tuh kita bisa dapat di internet gitu. Jadi memuaskan rasa penasaran kita, bahkan untuk hal-hal yang nggak benar juga kayak misalnya porn online gitu ya. Itu kan menyediakan
segala hal yang sebenarnya di dunia offline tuh susah didapat gitu. Jadi kayak misalnya porn addiction itu atau porn online kan gampang banget diakses melalui internet dan memang sekarang itu beredarnya di internet gitu konten-konten porno dan bukan cuma itu sih sebenarnya relasi semu dating juga kan dapatnya di internet kan sebenarnya. Belum lagi kayak gampangnya akses game atau kayak Instagram, TikTok, ataupun Facebook itu kan sangat mudah diakses dan memuaskan rasa penasaran. Kalau kita pengen kepo sama orang, kita bisa stalking kan Facebooknya dia, Instagramnya dia gitu. Jadi memang internet addiction tuh mampu gitu ya, tanda kutip memuaskan rasa penasaran kita. Tapi itu cuma rasa penasaran yang semu emang sudah dipuaskan, terus kenapa gitu sebenarnya. Lalu yang keempat itu, internet addiction itu menyediakan sense of purpose. Sense of purpose itu apa? Perasaan memiliki tujuan gitu. Jadi ketika kita ada di dalam internet addiction, terus kita terhanyut di dalamnya, kita tuh merasa punya tujuan gitu. Mungkin paling gampangnya adalah game online kan. Karena game online tuh emang jelas banget kelihatannya punya tujuan. Tujuannya apa? Ya menang gitu. Jadi punya tujuan untuk bisa menang di dalam semua kompetisi. Jadi kenapa orang-orang akhirnya suka di dalam game online? Karena mereka merasa memiliki tujuan di dalam hidupnya, yaitu memenangkan game itu. Mungkin mereka merasa di dalam hidup mereka keseharian ya, mereka nggak punya tujuan, dan game online tuh memberikan mereka tujuan yaitu kemenangan. Harus menang. Makanya ada beberapa adik-adik tuh yang SMP yang udah terjebak di dalam internet addiction, terutama game online addiction tuh punya cita-cita ingin jadi gamer gitu. Padahal kan sebenarnya nggak mudah ya untuk jadi gamer. Dan sebenarnya karena internet addiction yang memperlihatkan kehidupan YouTuber yang nggak benar gitu ya, itu juga membuat adik-adik terutama mungkin yang SMP itu terjebak di dalamnya. Mungkin kalau kita yang udah SMA, udah kuliah, mungkin udah bisa mikir. Tapi kalau yang adik-adik SMP tuh mereka jadi punya sense of purpose-nya itu tuh udah nggak benar gitu. Tujuannya pengen jadi gamer ataupun YouTuber ataupun hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu make sense gitu. Nah yang kelima meningkatkan rasa aman dan memiliki kekuatan gitu. Jadi internet addiction itu membuat orang merasa punya rasa aman dan memiliki kekuatan. Kenapa? Yaitu karena sepertinya semuanya ada di dalam genggaman dan mereka bisa kontrol sehingga mereka merasa aman karena mereka bisa kontrol itu. Terus mereka punya kekuatan karena mereka yang bisa atur gitu. Mereka posting apa, mereka main seperti apa, mereka mau menentukan hidup seperti apa di dalam game online itu, dan memilih drakor seperti apa yang mereka mau tonton, genre seperti apa, kan itu semuanya ada di dalam genggaman kan. Yang mengatur hidup, yang mengatur apa yang gue suka, apa yang akan gue tonton, apa yang akan gue akses, itu kan kita sendiri gitu. Jadi meningkatkan rasa aman dan memiliki kekuatan. Terus yang terakhir, memberikan kebutuhan akan cinta, penerimaan diri, companionship yang semu ya. Pokoknya semua yang aku bilang ini tuh semu gitu. Ini cuma apa yang ditawarkan oleh internet addiction, tapi memuaskan mungkin, tapi tidak akan bertahan lama gitu. Memberikan kebutuhan akan cinta ya untuk internet addiction, terutama mungkin yang online dating, atau misalnya yang ini yang Facebook, TikTok ataupun Instagram, ya mereka mungkin merasa diterima ya, diterima terus dicintai, ini penerimaan diri, terus companionship itu memiliki sahabat yang mengerti apa adanya gitu. Jadi memberikan kebutuhan akan cinta, penerimaan diri, companionship yang semu, karena sebenarnya ya semu ya, apa yang ada di dunia semu di dunia online itu kan semu, tidak
sama dengan ada di dunia nyata gitu. Bahkan termasuk mungkin ketika kita menampilkan diri kita di dunia online itu juga sebenarnya semu, karena kita kan nggak pengen orang tahu tuh kelemahan kita, orang tahu kebobrokan kita gitu. Walaupun belakangan ini sih trennya, kalau misalnya lihat tren di TikTok, ada banyak yang sebenarnya buka-bukaan tentang dirinya, kayak misalnya dia anak tiri, terus keluarganya broken home, tapi sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam kenapa orang-orang itu melakukan hal itu, karena yaitu mereka tuh butuh cinta, butuh penerimaan diri, butuh companionship gitu yang tidak dia dapatkan di dunia nyata gitu. Jadi memang dunia semu yang terbungkus di dalam internet addiction itu menyediakan ini semua gitu. Tapi balik lagi, ini semua tuh semu. Nah, apa saja faktor resikonya? Faktor resikonya adalah yang pertama, kebanyakan yang terjebak di dalam internet addiction, ini menurut penelitian, adalah anak laki-laki. Mungkin karena anak laki-laki itu lebih sering main game online kali ya. Nah, mereka lebih beresiko untuk terpapar kepada internet addiction gitu. Nah, emang anak laki-laki kan nggak seperti anak-anak cewek yang sukanya komunitas kan, sebagai anak-anak cewek sukanya main masak-masakan, sukanya main boneka-bonekaan, sukanya pokoknya kumpul aja. Tapi kalau anak cowok kan sukanya kompetitif kan. Nah, itu biasanya mereka dapat tuh di game. Makanya mereka gampang terjebak kepada game online gitu. Itu yang paling besar sih memang resikonya. Terus yang kedua itu reward deficiency syndrome. Reward deficiency syndrome adalah sindrom yang merasa bahwa dirinya itu tidak cukup mendapatkan reward. Reward itu kayak penghargaan atas usahanya gitu. Nah, orang-orang yang punya reward deficiency syndrome ini biasanya karena genetik, secara genetik dia udah dilahirkan begitu. Atau yang kedua, karena dia memiliki stres yang berkepanjangan sehingga dia merasa apapun yang gue lakuin tidak akan dihargai gitu. Terus yang ketiga itu karena sudah terpapar addiction yang lain. Jadi memang punya resiko yang lebih besar untuk terjebak dalam internet addiction kalau sudah terpapar oleh addiction yang lain, kayak misalnya pornografi, atau drug, atau rokok, atau porno, atau hal-hal yang lain. Gitu. Low emotional well-being. Low emotional well-being ini adalah orang-orang yang punya kemampuan emosi atau kemampuan mengontrol emosi itu rendah gitu. Nah, yang pertama itu low self esteem. Low self esteem ini adalah perasaan rendah diri lah, minder lah istilah sederhananya. Jadi katanya orang-orang yang minder tuh punya faktor resiko yang lebih besar untuk terpapar internet addiction. Terus yang kedua, stres. Jadi orang-orang yang mudah stres, gampang stres itu juga mudah terpapar internet addiction. Yang ketiga, loneliness. Jadi orang-orang yang merasa kesepian atau sering kali merasa kesepian, itu gampang dan mudah untuk melakukan internet addiction. Terus yang keempat itu underachieving. Underachieving itu yang prestasinya rendah atau mungkin prestasinya tuh di bawah rata-rata. Biasanya anak-anak yang memiliki prestasi di bawah rata-rata, mereka makin down dan makin merasa tidak berharga, akhirnya melarikan diri kepada internet addiction. Jadi di internet addiction, terutama mungkin di online game tuh mereka merasa mampu, mereka merasa ternyata gue di sinilah bakat gue karena gue bisa menang di dalamnya gitu. Jadi underachieving yang mereka dapat di dunia nyata, mereka kompensasi itu kayak dibayar lah ya di dunia semu dengan memenangkan misalnya begitu banyak games gitu. Nah, yang terakhir adalah coping style. Jadi coping style itu bagaimana cara kita mengatasi masalah dalam hidup kita. Nah, coping style itu yang paling beresiko untuk terpapar internet addiction adalah yang mengutamakan emosi. Jadi ketika dia punya masalah, ya dia nangis-nangis, ya dia marah-marah gitu, tanpa memikirkan bagaimana cara mengatasinya gitu. Jadi itu emotion focus gitu untuk melakukan dan mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Nah, orang-orang yang seperti apa lagi yang punya faktor resiko untuk terpapar
terpapar internet addiction adalah psychiatric disorder. Apa itu psychiatric disorder? Itu adalah suatu disorder yang berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi boleh dibilang secara emosi, psychological, dia tuh punya kelainan lah, seperti itulah ya. Nah, yang pertama itu orang-orang bipolar. Orang-orang bipolar itu adalah orang-orang yang dia gampang banget dia gampang banget depresi, merasa nggak ada harganya, merasa hidup itu nggak berarti, tapi di satu sisi, dia juga mudah untuk merasa senang, bahagia, bahkan menjadi hiperaktif. Nah, bipolar itu jadinya ada dua kutub yang terus-menerus terjadi gitu dalam hidupnya. Kutub depresi sama kutub ya senang, hyperaktifnya itu muncul gitu. Jadi ini orang-orang yang mudah terjangkit, bukan ya, mudah mengalami internet addiction. Terus untuk remaja, orang-orang yang sadness, punya kadar sadness tinggi gitu, itu punya resiko yang lebih besar untuk terpapar internet addiction. Terus yang kedua punya keinginan untuk bunuh diri atau suicide gitu. Nah yang terakhir, orang-orang yang memiliki family dysfunction. Jadi orang-orang atau remaja-remaja atau ya pemuda juga bisa gitu ya, yang memiliki keluarga yang nggak ideal lah boleh dibilang. Jadi kayak misalnya papanya suka mukul, mamanya nggak berperan sebagai mama, mamanya lebih sibuk di luar daripada ngurusin anak-anak gitu, papanya juga lebih suka marah, lebih suka mukulin, atau mungkin yang mendapatkan pelecehan-pelecehan di rumah. Nah itu punya faktor resiko yang besar untuk melakukan internet addiction. Nah apa kriterianya? Dikatakan seseorang mengalami internet addiction, yang pertama itu preoccupation. Apa itu preoccupation? Preoccupation itu adalah dia terjebak di dalamnya, dan sudah tidak bisa keluar gitu. Jadi hidupnya tuh sehari-hari lebih tepatnya dikendalikan oleh addiction ini gitu. Jadi dia nggak bisa lagi untuk hidup dengan hal-hal yang seharusnya gitu. Jadi dia lebih memilih untuk hidup dengan addiction-nya, karena terutama internet addiction, karena itu sudah menjadi kayak bagian dalam hidupnya gitu loh, udah nggak bisa dipisahin gitu. Jadi gue tanpa internet addiction adalah bukan gue, itu yang namanya preoccupation. Terus yang kedua, efek samping, punya efek-efek samping. Jadi kalau dalam hidup kita kan seharusnya kayak misalnya punya waktu-waktu yang tetap ya, atau yang ideal untuk saya buka internet, buka WA, buka sosmed lah, main game, itu kan supaya secara idealnya itu punya jam-jam tertentu, kan bukan berarti tidak boleh kan melakukannya, tapi punya jam tertentu, ada batas pemakaiannya gitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah terjebak dalam internet addiction, mereka udah nggak peduli akan yang seperti itu gitu. Yang penting adalah gue melakukan apa yang gue suka, yaitu internet addiction yang gue lakukan. Jadi biasanya seseorang bisa dibilang memiliki internet addiction tuh kalau dalam sehari mereka 8 jam itu main internet lah, apapun itu ya. Nah, efek sampingnya ini yaitu kehidupannya yang lain itu jadi nggak keurus, belajarnya, kerjanya, keluarganya kalau yang udah berkeluarga. Jadi hal-hal di luar sesuatu yang dia sukai atau internet addiction yang dia miliki itu, sesuatu di luar itu sudah tidak dia pedulikan, udah nggak peduli lah, udah nggak penting lah. Bahkan mungkin ada yang ya udahlah, kayak misalnya dia pelayan gitu ya, dia lebih memilih untuk main game misalnya daripada mempersiapkan diri untuk jadi pelayan gitu. Jadi efek sampingnya adalah hal-hal di luar internet addiction-nya itu dikesampingkan dan lebih memilih untuk fokus kepada internet addiction. Yang ketiga, kebutuhan untuk terus-menerus meningkatkan level. Jadi ya teman-teman, addiction itu pada dasarnya begini gitu. Jadi akan terus-menerus mau lagi dan lagi, nggak pernah merasa cukup.
Itu salah satu kata kuncinya untuk addiction. Addiction itu tidak pernah merasa cukup. Jadi semakin lu tambah levelnya, semakin lu naikin levelnya, semakin lu juga nggak akan merasa puas. Makanya lu akan selalu menerus mencari, lu tingkatin waktunya untuk nonton, lu tingkatin waktunya untuk main, tapi lu tetap akan nggak puas. Misalnya awalnya lu cuma main cuma 5 jam, nggak puas kan? Terus akhirnya lu tambahin jadi 8, nggak puas juga. Terus tambahin lagi jadi 12, tetap aja nggak puas, terus nambahin lagi jadi 24 jam gitu. Nggak puas kan? Karena memang itulah kriteria dari addiction secara umum. Kita nggak akan pernah puas dengan yang namanya addiction. Karena semakin kita ningkatin level, semakin tuh otak kita pengen lagi dan pengen lagi gitu. Nggak akan pernah bisa puas. Terus yang keempat, terus-menerus mencoba mengontrol tetapi selalu gagal. Ya ini juga kriteria yang juga umum di dalam addiction. Jadi kita berusaha untuk sehari ini gue nggak pegang HP gitu. Tapi nggak bisa, godaannya tuh terlalu besar sampai akhirnya kita nggak bisa ngontrol dan akhirnya ya kita selalu terus-menerus gagal. Mungkin komitmennya 1 hari nggak pegang HP, ternyata cuma 2 jam bertahannya pegang HP lagi. Atau gue janji untuk nggak main game gitu ya misalnya, ternyata nggak bisa, gue ya udah gue cobalah cuma 10 menit, bukan 10 menit ya itu kedikitan, sejam main game, ternyata kebablasan. Jadi kita selalu mencoba untuk kontrol addiction kita itu, internet addiction kita itu, tetapi selalu gagal gitu. Bukankah misalnya kalau drakor nih, gue cuma pengen nonton 2 episode deh, ternyata kita terjebak kan nontonnya sampai berepisode-episode kan, sampai subuh bahkan, sampai kita nggak tidur gitu, padahal besoknya kita harus sekolah online gitu misalnya. Jadi emang wajar teman-teman kalau kita yang punya addiction itu terus-menerus jatuh bangun dan kebanyakan gagalnya karena itulah addiction gitu. Terus yang kelima, kita memilih untuk tetap berada dalam situasi kecanduan gitu. Kita tetap memilih untuk punya kecanduan game, kecanduan phone online gitu ya, kecanduan untuk nonton drakor. Kita milih untuk berada di dalam situasi itu, walaupun kita tahu tuh punya dampak negatif, kurang tidur, konsentrasi menurun, atau mungkin uang pulsa jadi membengkak gitu ya, demi untuk memuaskan hasrat kita pada kecanduan yang kita punya gitu. Jadi itu memang hal yang menjadi bukti kalau kita sudah terpapar dengan yang namanya addiction, terutama mungkin internet addiction. Lalu kriteria yang keenam, kita tuh kehilangan minat pada hal-hal yang lain gitu. Mungkin dulu sebelum kita terpapar dengan game online, kita tuh tipe orang yang suka main bola misalnya, terus kita suka gambar. Tapi ketika udah ada game online, kita akhirnya udah nggak suka lagi sama yang itu gitu. Jadi kita udah kehilangan minat pada hal-hal lain selain addiction kita, selain internet addiction kita. Nah, yang ke-7, kita menggunakan internet, game, drakor, atau yang lainnya, addiction yang lain itu sebagai coping mechanism. Jadi kalau kita punya masalah, kita stres, kita punya masalah dengan teman, punya masalah dengan keluarga, habis dimarahin mama atau papa, nilai kita jelek, habis putus pacar, habis diomongin teman gitu ya, kita langsung larinya ke buka sosial media, larinya langsung game, larinya langsung drama Korea. Karena ketika kita melakukan addiction kita itu, kita tuh merasa senang dan bahagia gitu. Jadi ini salah satu ciri kriteria kalau kita kecanduan terhadap sesuatu gitu. Yang ke-8, kita mulai memiliki kebiasaan berbohong. Jadi sebenarnya semua tipe kecanduan itu bisa dilihat dari ini kebiasaan berbohong. Jadi yang dulunya nggak biasa berbohong, sekarang tuh udah mulai biasa berbohong demi apa? Demi tetap bisa melakukan hal-hal yang mereka kecanduan itu gitu. Jadi kebiasaan berbohong itu bisa salah satu ciri sih teman-teman kalau kita udah edik pada sesuatu gitu. Jadi kita berusaha menutupi hal yang kita sukai itu, kita tahu itu kan nggak benar, tapi kita berusaha menutupinya dengan berbohong agar
orang lain tidak tahu atau agar orang lain itu mengerti akan kondisi kita dengan cara kita berbohong gitu. Kayak misalnya seharian di dalam kamar main game, terus mamanya nanya kok baru keluar jam segini untuk makan gitu ya misalnya, terus dia bilang iya karena ada tugas gitu pada main game. Atau misalnya mau beli sesuatu dan minta uangnya lebih sama orang tua demi apa? Demi bisa belanja online mungkin, atau demi bisa beli game, atau bisa juga demi beli kuota untuk nonton drakor, atau melakukan internet information overload, atau bahkan buka sosial media berjam-jam gitu. Jadi kebiasaan berbohong adalah salah satu ciri untuk addiction. Ini biasanya umum ya, addiction secara umum. Dan yang terakhir, membahayakan hal-hal lain demi memenuhi kebutuhan akan addiction gitu. Banyak orang-orang yang demi melakukan addiction yang mereka sukai, mereka memilih untuk mencuri, memilih untuk mengabaikan kebutuhan-kebutuhan orang lain, atau bahkan rela untuk merampok. Ini memang udah pada tahap yang sangat ekstrim sih ya. Biasanya lebih mengarah kepada yang drug addiction, tapi kalau untuk internet addiction tuh mungkin tidak se-ekstrim ini, tapi mungkin lebih kepada membayarkan hal-hal lain demi memenuhi kebutuhan akan addiction, mungkin lebih kepada nyuri uang orang tua buat beli pulsa, mungkin pulsa internet ya, mungkin lebih ke arah situ sih. Tapi kalau sampai kita sudah mengarah ke membayarkan hal-hal lain demi memenuhi kebutuhan akan addiction kita, ya berarti kita udah pada tahap yang lumayan parah tuh addiction-nya gitu. Oke ya, jadi sampai sejauh ini kita bahas tentang internet addiction. Jadi ada 9 kriterianya. Nah, teman-teman mungkin sih teman-teman nggak masuk semuanya. Mungkin yang 9 ini belum termasuk di dalamnya. Tapi kalau teman-teman punya hampir semuanya, mungkin lebih dari setengahnya kalian punya, berarti mungkin kalian udah terpapar dengan internet addiction. Nah, teman-teman, internet addiction tuh kadang-kadang nggak bisa berdiri sendiri sih ya. Biasanya paling sering tuh berkaitannya dengan porn biasanya, pornografi gitu. Jadi minggu depan itu kita akan bahas tentang pornografi, tapi aku kasih yang umumnya aja dulu tentang internet addiction. Jadi teman-teman bisa mulai melihat apakah kalian punya internet addiction. Baru kalau misalnya ternyata enggak, mari kita coba lihat di pornografi addiction di minggu depan. Lalu setelah itu kita akan sama-sama bahas bagaimana cara menanganinya. Walaupun cara menanganinya itu nggak bisa kita jadikan satu pola untuk semua orang, tapi ada cara menangani yang umum gitu. Jadi teman-teman bisa evaluasi hidup kalian, atau misalnya kalau kalian belum tahu kalian tuh punya internet addiction apa enggak, nah kalian bisa lihat hidup kalian dalam seminggu ini, kalian bisa pakai 9 kriteria ini untuk bisa melihat hidup kalian tuh seperti apa. Jadi selamat bergumul di hadapan Tuhan, dan selamat juga bisa menemukan, mungkin kalian mulai mengenali apa yang kalian alami gitu dalam hidup kalian. Dan sampai ketemu di Kamis minggu depan.